juga bisa dilakukan dengan cara mengurus tanaman. Kebetulan aku di depan rumahnya lagi tumbuh tanaman kuping kancil. Nah, rencananya aku mau pindahin tanaman ini ke dalam pot. Nah, kalau udah, aku mau menyiram tanaman dulu. Tips selanjutnya adalah dengan cara merawat hewan peliharaan. Nah, pagi ini aku mau bikin susu untuk dikasih ke Molly. Molly adalah kucing peliharaan aku. Setelah aku memberi susu pada Molly, aku ingin memandikan burung. Nah, pertama-tama aku mengisi botol dengan air. Dan yang terakhir, setelah aku memandikan Zepi, aku ingin memberi makan ikan di kolam belakang rumah aku.
Dan voila, selesai deh. Tips selanjutnya bisa dengan cara membereskan rumah. Pagi ini aku mau melipat pakaian untuk diantarkan ke tempat laundry. Pertama-tama aku melipat pakaiannya, terus masukin plastik deh. Nah, udah selesai deh. Nah, setelah melipat pakaian, aku mau ngebersihin meja. Mengelap meja dan menaruh benda-bendanya agar lebih rapi. Nah, setelah mengelap meja, aku mau menyapu dulu biar bersih. Terus jangan lupa kolong-kolong mejanya juga dibersihin. Next aku mau ngebasahin kain terlebih dahulu. Terus aku pakai buat ngelap kaca deh. Terus kegiatan selanjutnya aku mau masak deh. Pertama-tama aku mau potong tempe terlebih dahulu. Terus mulai menggoreng deh. Nah, sekarang aku mau goreng terong juga. Menggoreng tempe, menggoreng. Aku lagi ngeblender cabai terus ditumis. Nah, udah jadi deh masakannya. Habis sudah masak-masak, jangan lupa untuk cuci piring. Tada, bersih deh. Cara selanjutnya bisa dengan berolahraga. Nah, pagi ini aku mau siap-siap untuk berolahraga pagi.
Sekarang aku mulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Jadi, fungsi pemanasan adalah untuk mengurangi potensi cedera dan mengurangi rasa sakit setelah berolahraga. Setelah pemanasan, aku siap untuk lari deh. Dan yang terakhir, aku mau berjemur karena sinar matahari pagi menghasilkan sinar UV yang dapat diubah oleh tubuh menjadi vitamin D yang berfungsi untuk kesehatan tubuh. Jadi buat kamu yang bosen di rumah aja, bisa banget nih main game online di ponsel kamu biar bosennya jadi hilang. Dan gak cuma untuk main game online, kamu juga bisa manfaatin ponsel kamu untuk bersilaturahmi dengan teman kamu, misalnya lewat chat maupun lewat video call. Bersyukur banget ya, karena teknologi sekarang semakin canggih. Jadi walaupun jauh, kita tetap bisa saling berhubungan. Kegiatan selanjutnya yang dapat kalian lakukan di rumah adalah dengan membaca. Manfaat membaca dapat menstimulasi mental, dapat mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, dapat menambah kosakata, dapat meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta melatih untuk menulis dengan baik. Membaca tidak hanya buku pelajaran, namun novel, komik, dan lain-lain dapat juga menjadi referensi untuk kita baca. Saya memiliki beberapa novel di rumah, namun saya ingin merekomendasikan novel lain yang dapat kalian baca, yang dimana dapat menjadi rekomendasi baik sih. Novel Laskar Pelangi merupakan rekomendasi yang paling tepat untuk kalian baca sih kalau menurut aku. Dimana kita tahu ya, Laskar Pelangi itu terkenal dengan filmnya. Tapi sebelum itu kita harus banget deh baca novelnya karena itu seru banget. Nggak ketinggalan juga dengan penulis yang terkenal banget di Indonesia yaitu Terelia. Terelie ini memiliki beberapa buku yang menjadi referensi baik untuk kalian, seperti Pulang, Pergi, Bumi, Tentang Kamu, Hujan, Nebula, dan lain-lain. Keren sih kalau biar kamu baca, karena novel Terelie ini
merupakan novel fiksi ya, fantasi yang seru banget untuk kita jelajahi di dunia buku. Memang ya, kita tahu dunia buku memang sangat luas. Dunia membaca merupakan dunia yang harus kita tekuni. Dengan membaca, kita bisa tahu apa sih yang tidak kita tahu. Ya, buku merupakan jendela dunia. Jadi kita bisa tahu apa segala dunia melalui buku. Makanya jangan malas baca ya, teman-teman. Kegiatan selanjutnya yang dapat kalian lakukan di rumah yaitu bermain musik. Bermain musik tidak hanya menggunakan alat. Ketika kita tidak memiliki atau tidak bisa, kita bisa belajar atau bermain menggunakan handphone. Kita dapat mendownload aplikasi bermain seperti Piano Tiles maupun gitar, drum, piano, dan lain-lain. Tapi ketika kita memiliki alat musik di rumah, jangan lupa untuk dimainkan ya. Belajar musik merupakan hal yang paling seru. Contohnya adalah belajar gitar. Belajar gitar walaupun awal-awalnya tangan kita bakal kesakitan, tapi ketika udah dimainin kok seru gitu ya. Ketika kita ingin bermain gitar, aku sih rekomendasi YouTube sebagai tempat kalian untuk belajar. Karena di YouTube banyak banget video-video yang menayangkan bagaimana cara bermain gitar. Sebagai seorang pemula ya tentunya. Untuk yang udah jago juga pasti bisa kok. Kita nonton di YouTube. Kita juga perlu sih mencatat kunci-kunci dasar sebagai suatu pedoman bagi kita untuk belajar gitar. Makanya gengs, jangan malas untuk bermain gitar. Yuk, bermain alat musik yang lain juga. Semangat! Kegiatan yang banget harus kalian lakukan yaitu adalah menonton. Menonton merupakan hiburan yang seru banget ya untuk kita kerjakan, apalagi sedang di rumah. Saat ini kita memang harus banget berada di rumah karena sedang pandemi corona. Jadi apa sih film-film atau aplikasi yang bisa kita gunakan ketika menonton? Menonton film lebih baik banget ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang legal ya tentunya, seperti Netflix, GoTV, Netflix, Viu, dan lain-lain. Layanan-layanan aplikasi tersebut menyediakan tempat untuk menonton film, seperti film-film drama ataupun film-film yang seru banget. Aplikasi tersebut dapat banget kita temui di Play Store ya, menggunakan handphone, tentunya ketika kita menggunakan smartphone.
aplikasi Viu. Aku punya nih aplikasi Viu. Biasanya aku pakai aplikasi Viu untuk nonton-nonton drama yang seru banget. Nonton film bukan hanya sekedar hiburan ya, tapi merupakan pembelajaran bagi kita. Nggak ketinggalan dengan film-filmnya ya, film Mandarin, film Thailand, dan film Korea maupun film-film lain ada di dalam sini. Seru deh pokoknya. Aku sering banget nonton film Korea di Viu. Aku rekomendasi semua film yang ada di Viu sih sebenarnya. Soalnya seru-seru dan dapat menjadi pengalaman yang hebat buat kita tonton. Contohnya film Soulmate. Film Soulmate ini menceritakan tentang seorang lelaki yang sedang sakit dan menjadi arwah atau rohani, tapi hanya satu orang yang dapat melihat dia. Nah, orang tersebut dimintain tolong untuk menyelamatkan tunangan si hantu tadi. Pokoknya seru deh, sedih gitu. Gak ketinggalan juga film Sunny. Film Sunny ini film asal Korea yang seru banget. Kalian harus banget nonton film Sunny. Soalnya ini menceritakan tentang persahabatan, keluarga, dan drama sih tentunya. Dan ini seru banget untuk kita tonton. Apalagi film Sunny ini udah ada remake-nya loh dari Indonesia, judulnya Bebas. Kita jadi gak sabar kan pengen nontonnya. Aku rekomendasi film terakhir yang banget harus kalian tonton, yaitu film Parasit. Film Parasit ini merupakan film yang memenangkan banyak banget penghargaan yang berasal dari Korea. Kegiatan selanjutnya adalah berlatih fotografi. Fotografi ini seru ya, kita bisa foto-foto ataupun mengedit foto ataupun membuat suatu foto yang menggunakan poster-poster gitu. Pokoknya berlatih fotografi merupakan kegiatan yang harus kalian lakukan di rumah. Menggunakan berbagai macam properti yang ada di rumah, kita dapat menciptakan foto yang keren banget biar bisa kita share di dunia maya maupun kita bagikan ke teman-teman kita tentunya. Jangan lupa juga menggunakan filter yang ada di Instagram biar makin kece. Rekomendasi PicsArt
maupun Canva sebagai tempat kalian untuk mengedit foto, karena di sana banyak banget template-template keren yang dapat kita gunakan sebagai referensi foto-foto kita yang bagus. Berada di rumah nggak mungkin bisa bosan ketika kita memiliki sesuatu yang ingin kita kerjakan. Apalagi hal-hal tersebut menyenangkan seperti fotografi. Kegiatan terakhir yang banget harus kalian cobain di rumah yaitu menulis. Menulis adalah kegiatan yang dapat kita kerjakan untuk menghilangkan kebosanan. Menulis ini banyak banget ya. Kita dapat mereview suatu novel, kita dapat membuat karangan baru, atau kita buat cerpen yang bisa kita sebarin di mana-mana. Menggunakan laptop dapat kita gunakan sebagai alat untuk menulis. Tidak cuma laptop, kita juga dapat menggunakan smartphone sebagai alat menulis juga ya. Menulis hal-hal menarik dapat menjadi hiburan bagi orang lain juga ya. Jadi kita harus bisa menyebarkan kebahagiaan kita agar orang lain tidak bosan. Di handphone banyak banget aplikasi untuk menyebarkan tulisan kita seperti Wattpad, blog, dan lain-lain. Memang benar, sekarang kita sedang dilanda kesedihan karena pandemi corona. Tapi kita nggak boleh bosan maupun stres ya di rumah. Maka dari itu, kita harus mengerjakan banyak hal yang membuat kita terhibur, senang, dan lain-lain. Hal-hal yang tadi aku bilangin dan teman aku bagikan dapat banget jadi referensi kalian untuk kerjakan ya di rumah. Semangat teman-teman! Ayo kita lawan corona bersama-sama!